cita-citaku pengen punya perusahaan. Pendidikan di Indonesia ini emang benar-benar pendidikan yang wow. Nah kan kamu ini anak rantau ya, kamu pernah nggak sih ngerasain homesick gitu? Apalagi kan kamu rumahnya jauh ya. Maka dari itu berpikir, menulis, dan menghafal. Itu yang perlu diterapkan di setiap individunya supaya mempunyai jiwa pendidikan yang tinggi. Bahkan lagi dirancang juga sekarang lagi bikin buku namanya itu Melodi Langit. Oh kamu lagi Ya, bikin buku? namanya itu Melodi Langit. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Sinta Rahma di acara Dom Talks. Dan kali ini kita ada di segmen Dom Class di episode pertama. Nah jadi teman-teman, bintang tamu kita pada hari ini sangat-sangat spesial. Mungkin teman-teman udah familiar nih pada bintang tamu kita pada kali ini. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita ke bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, salam kenal sebelumnya Sinta dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Harun Labib Hilmi, bisa dipanggil Harun ataupun Labib, tapi biasanya dosen itu manggilnya Labubu karena mungkin agak ini ya, agak seru gitu. Nah, jadi saya di sini sebagai narasumber yang berfokus pada pendidikan dan kegiatan mahasiswa sehari-harinya, seperti itu. Oke Labib, makasih ya sebelumnya udah mau datang di acara episode pertama kita pada pagi hari ini. Oke Labib, ini kan kita dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Mungkin teman-teman semuanya ada yang masih bingung atau masih kayak penasaran. Sebenarnya Prodi Manajemen Perkantoran Digital itu apa sih? Nah, kira-kira Labib bisa ngasih tahu nggak pandangan Labib? Sebenarnya manajemen perkantoran digital itu apa sih? Oke, sebelumnya Sinta senang manajemen nggak? Suka sih, Oke, suka. kalau gitu, Makanya masuk ke manajemen perkantoran digital. kalau gitu enak nih kita ngobrolnya nih. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu nih program studi manajemen perkantoran digital itu apa sih, berfokus kemana sih? Nah, mungkin manajemen perkantoran digital itu suatu program studi yang berfokus pada ilmu manajemen. Seperti layaknya ilmu manajemen yang ada di FEB, kemudian yang ada di bidang program studi lainnya juga, itu kan biasanya ada. Nah, kalau di perkantoran ini, manajemen perkantoran digital ini program studi yang berfokus pada perkantoran ataupun pada bidang-bidang yang ada di perkantoran. Contoh yang ada di perkantoran itu biasanya terkait tentang manajemen, kemudian tentang sistem informasi perkantoran, kemudian tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita itu menganalisis bahwasanya kebutuhan zaman sekarang itu lebih kemana? Lebih ke digitalisasi Nah, sih. digitalisasi. Dari awal manajemen perkantoran digital itu semester pertamanya itu mempelajari fundamental education. Materi-materinya itu dari dasar, kemudian semakin naik semesternya itu semakin ada keilmuan tentang digitalnya. Jadi kalau misalkan awal itu masih di ilmu manajemen, kemudian bahasa Inggris untuk memahami bahasa-bahasa manajemen ke depannya, yang jangka panjang dan kemudian jangka pendeknya juga seperti apa, seperti itu, Mbak. Oke, nah tadi kan Labib kan udah nyebutin ya kita bakalan belajar tentang digitalisasi, kemudian kita juga belajar ilmu manajemen yang berkhususkan ke perkantoran. Nah itu pasti kayaknya sulit ya Bib ya. Nah menurut Labib sendiri selama menjadi mahasiswa manajemen perkantoran ini ada nggak sih hal-hal yang Labib rasa aduh ini sulit banget, ternyata program studi ini sulit ya, nggak semudah yang dibayangin, nggak seenak oh digital pasti mudah nih karena kita sebagai Gen Z kan kita hidup dengan beriringan dengan digital ya kayak gitu. Menurut Labib apa sih yang susah di prodi ini? Mungkin kalau dibilang susah itu aku nggak bisa jawab sih, karena kesulitan itu pasti datang dari keseriusan dari setiap orangnya sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat rasa sulit, kalau pertama awal pembelajaran itu mudah. Karena kita mempelajari dasar-dasarnya manajemen, dasar-dasarnya ilmu bahasa, dan dasar-dasarnya pemasaran yang secara digital. Kemudian yang dari konvensional, kemudian di digitalisasi 4.0, dan sekarang belajar ke 5.0. Nah, untuk tingkat kesulitannya itu bisa dilihat dari setiap semester. Semester pertama, kedua, dan semester selanjutnya. Adapun ilmu digitalisasi yang ada di perkantoran digital itu lebih condong ke
semester 4, semester 5 dan ke atas. Karena kita mempelajari di situ sistem informasi perkantoran. Kita mempelajari bagaimana cara menyusun prototype. Kemudian bagaimana cara menyusun sistem informasi yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan, seperti itu. Jadi harus benar-benar analisis kita itu harus benar-benar sesuai kebutuhan yang ada di negara kita sekarang. Karena kita itu saingannya banyak. Nah itu sebenarnya. Benar banget. Nah, tapi aku juga penasaran nih. Tapi Labib sendiri itu dari awal emang pengen masuk manajemen perkantoran digital atau Labib sebenarnya lebih tertarik ke manajemen yang universal? Kalau boleh tahu nih. Kalau dibilang itu lihat dulu sih kita kebutuhannya apa, gimana. Kalau misalkan dari aku pribadi itu milih manajemen perkantoran digital karena cita-citaku pengen punya perusahaan. Nah, jadi aku tuh punya kebun di rumah, punya sawah. Jadi untuk memanajemennya itu pastinya aku butuh ilmu yang benar-benar spesifik. Nah, maka dari itu tepat milih manajemen perkantoran digital. Oke, jadi sesuai kebutuhan kita ya, betul. Bib ya. Oke, Bib. Sekarang aku ada sedikit pertanyaan lagi sih, Bib. Kan tadi kan kamu perkenalan sebagai kahimanya manajemen perkantoran digital nih. Nah, aku jadi penasaran, berarti sekarang kamu ini double job kan ya? Kayak sebagai kahima iya, sebagai murid mahasiswa MPD juga iya. Nah, kira-kira gimana sih, Bib, cara kamu membagi waktu antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadimu sendiri? Apakah pernah chaos gitu? Oke, sebelum kita memasuki ke jawabannya, mungkin kita bisa kenal bahwasanya pendidikan di Indonesia ini emang benar-benar pendidikan yang wow. Karena budaya pendidikan yang dari pemerintah itu tekanannya kurang. Tekanan dari pemerintahnya itu kurang, kemudian tekanan dari kesadaran masyarakat itu kurang. Kurang motivasi Nah, gitu ya? betul. Jadi Indonesia itu sekarang IQ-nya yang terbaru itu 78,49%. Itu buka aja sendiri di detik.com. Nah, dari situ kita mungkin sadar bahwasanya dari angka 78,49% itu sebuah PR buat kita semua. Karena kita itu masih banyak budaya pendidikan yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian education yang dari dasarnya itu nggak diperhatikan. Karena kuncinya itu baik lagi sih, education is the key to unlocking a way door. Karena education adalah kunci dari semua perubahan dunia. Kalau misalkan pendidikannya itu kurang bagus, maka kemajuan negaranya itu bisa dipertimbangkan. Benar. Seperti itu. Bisa lagi lihat ke negara pendidikan terbagus di dunia. Tahu nggak apa? Itu nggak sih apa? Swiss itu nggak sih? Iya, Finlandia. Oh iya, Finlandia. Nah, Finlandia, kemudian Kanada, Swiss, itu termasuk Swiss juga. Kanada, Swiss. Nah, itu negara-negara yang pendidikannya itu nomor 1 di dunia. Maka dari itu, kalau misalkan kita emang benar-benar pengen belajar fokus, mungkin pernah dengar kan? Kabur aja dulu. Oh, pernah itu sangat rame kan? Ya itu. Kabur aja dulu hashtag. Kabur aja dulu. Nah, kalau misalkan kabur aja dulu, berarti menandakan bahwasanya ada apa dengan pendidikan Indonesia? Benar. Maka dari itu kita mungkin mahasiswa yang dikenal sebagai anak muda yang kritis dengan idealismenya. Karena menurut Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir bagi anak muda. Jadi kemewahan terakhir yang kita punyai, yang kita miliki sekarang itu harus benar-benar dirawat dan dibawa kemana arahnya. Karena ketika seorang pemimpin, yang tadi kembali ke pertanyaan, ketika seorang pemimpin ini mempunyai visi, misi, dan tujuan, kalau misalkan tidak bisa didasari dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai prinsip di setiap aspeknya, maka konsistensinya itu masih belum mencapai goals. Kecuali si pemimpin ini, si nahkoda ini mempunyai prinsip yang diterapkan di semua aspek dan tujuannya. Karena dengan adanya prinsip, maka akan menghasilkan dampak yang konsisten. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya tuh karena Labib tuh emang dari dalam dirinya Labib sendiri tuh udah punya visi misi prinsip yang jelas. Jadi tentunya ketika Labib double job pun sebagai kahima ataupun sebagai mahasiswa itu tidak pernah terpengaruhi kayak chaos di tengah-tengah, enggak, karena Labib sendiri udah punya prinsip dalam dirinya bahwasanya memang
bisa kok membagi waktu antara dua tersebut. Yang penting kita tuh punya, yang penting kita tuh yakin dan kita punya prinsip gitu ya, Beb. Ya. Jadi terus juga kan kita itu harus benar-benar paham apa sih kebutuhan kita sekarang. Benar. Biasanya budaya yang biasa kita lakuin itu biasanya kalau misalnya aku lagi kosong nih, lagi sendirian ataupun lagi nggak main sama teman-teman nih, biasanya ke perpustakaan. Kebiasaan yang aku lakuin itu antara lain menulis, kemudian membaca dan menghafal. Widih. Yang terakhir itu nonton video. Oh, nonton video apa Ya. nih? Lebih suka nonton film atau gimana? Atau Kalau nonton film- video-video yang lebih edukasi nih? Jujur sih kalau nonton film jarang banget. Oh, jarang banget. Berarti tipe-tipe yang nonton video apa nih, Labib? Biasanya nonton video education, Oh, education. kemudian Oke. kampus-kampus luar negeri. Jadi manifesting yang sekarang itu benar-benar wah ya nanti kalau misalkan S2 bisa di luar negeri itu kayak gini. Jadi Oh, oke. dengan adanya manifesting itu tumbuhnya motivasi dan inspirasi supaya bisa mencapai impian yang tinggi. Bener. Nah itu karena bahkan lagi dirancang juga sekarang lagi bikin buku namanya itu Melodi Langit. Oh, kamu lagi Ya, bikin buku? namanya itu Melodi Langit. Wah, tentang apa itu? Kalau boleh tahu. Jadi Melodi Langit itu tentang bagaimana caranya itu kita belajar walaupun kita di Indonesia, walaupun kita warga negara Indonesia yang notabene pendidikannya itu masih 78,49%, kita itu bisa mempelajari ilmu dengan cara langit. Oh, ilmu langit tuh maksudnya apa nih? Mungkin kalau misalkan kita membahas agama beda kan. Iya, Nah, iya, oke, karena beda, mungkin beda. saya orang yang suka secara ilmiah. Dalam artian nggak ini apa namanya tidak menghilangkan spiritualis. Jadi tetap kita membahas ilmiah dan Melodi Langit ini bertujuan dan mempunyai background yaitu belajar di Indonesia dengan adanya seni langit. Jadi di langit itu kan tinggi. Jadi ilmu itu kan luas. Selautan samudra. Nah, dan kita sebagai penuntut ilmu, mujahid hakiki dikatakan itu mempelajari ilmu yang ada di laut itu dari langit. Kita bisa melihat ilmunya dari langit dan kita bisa menguasai ilmu yang ada di langit juga. Jadi secara bahasa seninya seperti itu. Dan pernah dikatakan juga karena mungkin sekarang itu PR-nya buat kita itu berpikir. Yang pernah sering dikatakan sama Najwa Shihab itu loh. Ya. Nah, berpikir. Karena balik lagi seperti yang ada di karangan Syekh Utsman dikatakan bahwasanya tafkiru sa'atan khairum min ibadatin sama'ina sanatan. Jadi berpikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Maka dari itu berpikir, menulis dan menghafal. Itu yang perlu diterapkan di setiap individunya supaya mempunyai jiwa pendidikan yang tinggi dan punya mimpi yang benar-benar konsisten supaya bisa dicapai kayak gitu, Pak. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, aku jadi semakin tertarik nih sama rancangan buku yang mau kamu tulis. Tadi namanya Langit, Jalur Langit apa gimana? Melodi Langit. Melodi Langit. Nah, Melodi Langit tuh kira-kira Labib mau bukunya tuh isinya tentang kayak gimana caranya mendapatkan motivasi agar kita berpikir atau gimana nih? Aku kayak masih belum kepikiran nih dengan Melodi Langit dihubungkan dengan mahasiswa. Soalnya nih gini ya, aku ngomong sebagai yang ada di sekitarku aja ya. Biasanya tuh kadang tuh mahasiswa ya, kalau kita ngomongin mahasiswa tuh lebih banyak yang berpikir kritis, tapi banyak mahasiswa itu yang lupa sama religiusnya mereka gitu loh. Jadi aku penasaran deh kenapa Labib mau nulis buku yang seperti ini, dan sebenarnya tujuan Labib menulis buku ini tuh apa sih gitu, kalau boleh tahu? Tujuannya yang pertama mungkin ini banyak orang yang mempelajari ilmu. Di dalam pikirnya itu ribuan lembaran keilmuan itu banyak, tapi dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Oh, Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. nah itu. Maka dari itu dengan adanya manfaat untuk orang lain, yaitu salah satunya itu menulis. Kita sandingkan di buku. Kemudian kita juga itu salah satu untuk introspeksi diri, untuk diri kita sendiri. Kemudian itu juga bisa bagaimana caranya seorang pelajar anak muda yang ada di Indonesia ini bisa berpikir yang sama seperti orang yang pernah berusaha dan gigih seperti api gitu. Jadi walaupun emang
dia masih di bangku SD, dia masih bangku di SMA ataupun sekarang lagi di mahasiswa, dengan adanya bahan buku, bahan bacaan, bahan belajar yang benar-benar berkelas, maka bisa menarik jiwa pendidik dan jiwa yang sedang berjuang di pendidikan. Oh, Seperti itu. wow. Karena balik lagi kan, jiwa pendidik di Indonesia sekarang itu mungkin bisa dikatakan banyak yang gak sesuai sama kurikulumnya, kemudian banyak yang gak sesuai sama perkembangan zamannya, apa yang harus diajar, apa yang harus kontrak kuliahnya lah kalau misalkan di kita Oke, di oke. mahasiswa itu. Nah, seperti itu. Oke, wah keren banget nih. Berarti Labib tuh tipe-tipe orang yang pengen gitu ya bisa bermanfaat bagi orang lain, yaitu dengan cara dia menulis. Amin. Amin. Semoga bukunya cepet jadi ya. Aku jadi pengen penasaran deh, pengen baca gitu bukunya. Oke, Bib. Balik lagi ke kita ngomongin tentang Kahima nih, Bib. Nah, kira-kira ini kan masih dihitung masih baru ya, maksudnya baru berjalan nih sebagai Kahima kamu. Kira-kira ada nggak sih ekspektasi kamu yang ternyata nggak sesuai sama realitanya ketika kamu jadi Kahima? Ekspektasi dari mungkin masih awal juga. Ekspektasi itu pasti ada karena manusiawi kan. Ekspektasi tinggi itu pasti ada karena masih banyak plan-plan yang masih belum tercapai. Tapi dengan adanya dasar dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan seperti itu, jadi baik lagi manusia dilahirkan itu untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa, menciptakan keajaiban. Jadi manusia itu dilahirkan untuk menciptakan keajaiban dan berkeyakinanlah, karena keyakinan itu bisa menciptakan kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan adanya keyakinan dan kegigihan untuk mencapai tujuan yang tadi, yang ada di himpunan ataupun di BEM yang benar-benar harus ditargetkan itu, kalau misalnya kita punya target tujuan dan benar-benar di konsisten, kemudian benar-benar disiplin dan benar-benar nilai-nilai organisasinya itu diterapkan lah. Kalau misalkan nilai-nilai organisasi ini benar-benar diterapkan di kehidupan kita sehari-hari ataupun di kegiatan organisasi kita sehari-hari, itu keren banget. Itu pasti works ya. Pasti dilihat organisasi sekarang itu bisa menjadi pintu terbukanya semua keilmuan, baik itu non akademik maupun akademik. Lomba esai, kemudian kita visit industri, itu buka tentang peluang karir juga. Iya, peluang karir. Kemudian relasi dengan perusahaan, kemudian relasi dengan orang-orang yang banyak pengalamannya. Oke. Nah, kuncinya sekarang itu organisasi, sebelum kita menetapkan ataupun memutuskan sebuah kegiatan ataupun program kerja, kita lihat kebutuhan dan apa minat mahasiswa sekarang. Oh, oke oke. Jadi kalau misalkan kita itu mengadakan kegiatan, tapi itu bukan minatnya mahasiswa dan bukan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, karena kita di lingkungan mahasiswa ya, percuma kan? Iya sih, percuma nggak ada yang minat juga, audiensnya siapa gitu, betul. target pasarnya siapa gitu kan. Makanya kita harus benar-benar apa sih yang lagi dibutuhin. Oh oke, karir. Karena peluang kerja yang ada di Indonesia sekarang benar-benar nol banget, kecil lah. Kecil banget, susah banget nyari pekerjaan ya. Kayak banyak sekali berita-berita yang muncul kayak lulusan S1 banyak yang nganggur kayak gitu. Kayak apa ya, mahasiswa di Indonesia tuh banyak, lulusannya banyak, tapi tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Bener, bahkan S2 yang ada di fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas lainnya itu banyak banget yang belum dapat peluang kerjaan. Nah, maka dari itu kita wadahi dunia karir tersebut dengan adanya kreativitas. Awal dari terbukanya mata seorang mahasiswa itu dengan adanya aluran kolaborasi. Makanya dari itu organisasi dan kolaborasi itu adalah sebuah kunci ataupun tombak untuk menjalar yang lebih jauh, seperti itu. Oke, setuju. Oke, sekarang aku
makin penasaran nih. Tadi kita ngomongin bahwa Labib itu punya hobi, biasanya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, Labib suka ke perpus buat baca buku, menulis, terus kemudian di luar ketika Labib sibuk sebagai kahima atau sebagai mahasiswa, itu kan jelas padat ya Bib ya sehari-harinya. Nah, pasti dong sebagai manusia kita pernah nih mengalami rasa kayak lemah, letih gitu, kayak burn out gitu loh. Nah, kira-kira Labib ketika burn out itu Labib ngapain sih? Biasanya untuk recharge energi, untuk kembali ke semula gitu. Itu ngapain biasanya Labib? Biasanya kalau misalkan lagi bener-bener down, kalau misalnya lagi capek, biasanya aku senang main game juga sih. Oh, main Main game. main Oke. game e-football. Oke. Biasanya itu main mabar sama teman-teman tentang e-football itu biasanya kan tentang dunia sepak bola, jadi enak lah buat refreshing kita karena hobinya nonton bola, jadi ya kita mainin game. Kemudian biasa aku senang ngumpul-ngumpul orangnya, jadi biasa ngobrol sama teman-teman banyak. Jadi dengan adanya kita sebagai anak rantau, Oh iya, nah anak jadi rantau. pengganti keluarganya itu ngumpul bareng sama teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman dan keluarga yang saat ini adalah prodi kita manajemen perkantoran digital. Oke. Jadilah keluarga yang ada di Surabaya, salah satunya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong, kamu tadi kan ngomong anak rantau. Sebenarnya kamu tuh dari mana sih, Bib? Rantau dari mana nih, Labib ini? Aku berasal dari Jawa Barat, dari Cirebon. Oh, dari Cirebon, jauh juga ya. Ini di sini Surabaya, Jawa Timur, kamu dari Jawa Barat. Wah, jauh banget. Apa nih motivasi kamu rantau jauh-jauh ke sini itu? Nah mungkin dulu itu aku pengen kuliah di Maroko, kemudian wow. di Timur Tengah, dan ada peluang juga di daerah yang dekat. Oh ya Turki. Oh, Turki. Tapi berhubung sama orang tua itu nggak boleh, jadi ya otomatis harus nurut dong Oke, ya. apapun itu. Benar. Tapi yang sesuai tujuan kita kuliahnya itu mau kemana. Jadi ya terserah aku sendiri. Aku pengen kuliah di mana. Dan di sini kalau misalkan aku nggak beasiswa, mungkin aku nggak bakal kuliah. Oh, oke. Jadi di sini aku kuliah di beasiswa sama Kemenag LPDP, PBSB namanya. Dengan adanya beasiswa tersebut, alhamdulillah benar-benar bisa dibantu dan benar-benar semangat untuk lebih belajar, nggak mikirin UKT ataupun uang yang sisihan lainnya. Oke, wah berarti keren banget ya Labib ini ya. Udah orangnya benar-benar aktif banget di perkuliahan, kemudian juga mendapatkan award dari apa? Tadi beasiswa PBSB itu beasiswa santri nggak sih Bib ya? Betul. Wah keren banget nih, jadi Labib ini orangnya keren banget ya. Oh ya Bib, aku jadi penasaran deh, kan kamu ini anak rantau ya, kamu pernah gak sih ngerasain homesick gitu? Apalagi kan kamu rumahnya jauh ya. Aku sendiri aja yang rumahnya selisih 1 jam dari sini biasanya homesick banget gitu. Labib pernah gak sih ngerasain homesick gitu, kayak kangen masakan mama, kayak gitu-gitu? Homesick itu sebenarnya sering. Oke. Tapi karena laki-laki dituntut untuk jauh dari orang tua dan benar-benar harus berusaha lebih kuat daripada yang lainnya gitu. Dalam artian laki-laki itu adalah tulang punggung. Jadi homesick itu sering, tapi caranya itu homesick perempuan dan laki-laki itu beda. Oke, apa tuh bedanya? Kalau homesicknya laki-laki, kalau perempuan kan biasanya galau ya, ataupun nangis Nangis ya, aku kan. lebih ke nangis, habis itu kayak telepon, kayak pengen pulang kayak gitu. Terus gimana lagi kalau perempuan? Terus kayak ya udah, ntar habis itu kayak dijemput gitu, kayak gitu sih. Emang kalau cowok homesicknya gimana pelariannya nih? Kalau cowok itu biasanya ini kadang juga curhat sama temen cowoknya. Oh curhat juga ya, ternyata cowok juga curhat ya? Terus juga kadang kalau misalnya lagi homesick itu, wah ini lagi ngerinduin orang tua nih. Pasti kalau misalkan kita pakai solusi yang lebih bagus, biasanya itu kayaknya lebih bagus deh. Contoh, biasanya aku kalau misalkan lagi bener-bener homesick, itu aku jadiin tulisan. Oh wow. Ada tulisan. Mungkin Sinta pernah lihat sendiri sih kalau cara menjadi hujan, pohon, dan apa namanya langit. Iya. Nah itu. Oh jadi itu ternyata tentang kamu yang lagi homesick dari rumah gitu Nah ya? itu salah satu tulisannya. Kemudian ada juga tulisan-tulisan yang lainnya.
Tapi ada di akun Instagram. Akun Instagramnya masih tersembunyi. Oh, Jangan ada yang publish. oke. Jadi itu karya-karya yang tersembunyi harus dijaga sih. Oke, kenapa nggak dipublish? Kan biasanya ada tuh beberapa orang yang emang penikmat tulisan-tulisan orang. Kan dia biasanya kayak, oh my god sama, ternyata kita relate gitu. Perasaan gue juga kayak gitu. Kenapa nggak dipublish? Masih belum aja. Oh masih belum, Nunggu berarti waktunya, stay ya. tune aja ya Stay guys tune. ya. Untuk baca nih tulisan-tulisannya dari Labib sendiri. Nah, kan kamu kan mahasiswa rantau homesick. Tadi kamu caranya mungkin lewat tulisan ataupun main sama teman-teman ya. Nah, sekarang ini berarti kamu masuk ke tahun ketiga di sini ya berarti ya tahun ketiga ya kan kita masuknya di 2023 sekarang 2025. Nah ada nggak sih culture shock pertama kali ke Surabaya, apalagi kalau setahu aku anak-anak Cirebon ya Sunda itu kan kayak alus-alus, kemudian kalau di sini orang-orang Surabaya tuh pada kayak agak kasar-kasar gitu kan, kayak ya sorry to say ya kayak ya begitulah omongannya agak-agak kasar gitu, apalagi ada culture shock tersendiri gitu. Kalau culture shocknya itu mungkin dari segi bahasa sama budaya di Surabaya juga sih. Jadi kalau di Cirebon kan biasanya ngomong pakai bahasa Jawa yang halus, kromo inggil, kolo jenengan Aduh. gitu kan. Kalaupun Sundanya juga ya biasanya pakai Kang hayu dahar, Kang hapunten bade naros. Kan biasanya kayak gitu kan, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa yang halus. Tapi pas di Surabaya itu benar-benar wah, apa ini orang-orang pada marah ya? Kok setiap hari orang-orang pada marah gitu ya? Makanya waduh, bingung kan. Makanya di kampus juga orang-orang pada sebagian orang-orang kalau ngomongnya ini ya kayak Tinggi nadanya ini tinggi ya, gitu, nadanya nadanya tinggi tinggi. ya, gitu. Apa ini udah kebiasaan apa gimana? Akhirnya semakin hari oh akhirnya paham. Tapi aku juga mulai adaptasi ngomong bahasa Jawa. Oh gitu. Jawa Surabaya, walaupun kadang diketawain kan sama anak-anak. Coba sih kamu bahasa Jawa gimana, kamu bahasa Jawa? Gak iso. Oke. Terus ada lagi nggak selain dari cara ngomongnya atau budayanya, ada lagi nggak yang kayak culture shock banget? Ah kok gini gitu, beda banget makanan atau apa gitu? Culture shocknya itu kalau di sini keren. Perempuannya itu bener-bener keras sama kayak laki-laki. Oh, iya. Jadi kerja kerasnya itu kalau di Sunda kan biasanya cowok yang lebih kerja keras dan perempuan itu harus lebih di rumah duduk manis dan nerima apa yang dihasilin sama suaminya. Kalau di sini itu dilihat itu wah, perempuan itu bener-bener kerja keras juga. Bisa mungkin tahu sendiri lah kayak gimana. Iya, tahu. Perempuan yang di sini itu benar-benar pekerja keras juga, tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwasanya di Sunda itu perempuannya nggak bekerja keras, ada juga yang bekerja keras gitu. Tapi cuman budayanya. Budayanya di sini mungkin lebih kelihatan mencolok kali ya. Betul. Mungkin karena di sini juga kan kota ya. Jadi kayak ya mungkin lebih terlihat sekali gimana persaingannya cowok, cewek atau apapun. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk lebih bekerja keras kayak gitu. Nah, kira-kira ada tips gak sih Bib buat temen-temen yang kayak rantau, yang mungkin mahasiswa baru nih kan biasanya masih fase-fase homesick banget, kayak apalagi tahun-tahun pertama tuh tahun-tahun sulit kan buat kita sebagai anak-anak rantau. Kira-kira ada saran gak sih buat temen-temen kayak biar gak homesick atau cara melepaskan biar tidak homesick itu kayak gimana? Kalau homesick nggak apa-apa. Itu salah satu cara kita untuk mengingatkan supaya ingat orang tua, supaya kita doain orang tua, supaya kita itu tetap peduli orang tua walaupun kita belajar jauh, walaupun kita benar-benar jauh dari secara jarak ataupun secara inilah, tapi batinnya itu tetap dekat. Jadi tetap kita doain, tetap kita telepon supaya keakraban dan jiwa batin itu tetap bisa nyatu gitu. Biasanya kan karena jarak, karena waktu, jarang ngobrol, jarang komunikasi, itu agak renggang. Nah, makanya jangan sampai kejadian kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu banyakin kegiatan supaya pas waktu kosong itu kita nggak overthinking. Biasanya jam 11 12 ke atas itu Iya, bener. rawan-rawannya overthinking kan biasanya. Bener. Nah, makanya Setuju. banyakin kegiatan, banyakin kebiasaan yang positif supaya waktu rawan buat overthinking itu nggak ada. Iya bener. Entah itu pengen baca buku, nulis, ataupun main game. Biasanya aku ya main game kadang-kadang, terus baca buku, terus nulis, nonton video.
kayak gitu. Kadang ngobrol sama teman, ngumpul kayak gitu sih biasanya. Ya itu sih banyak kegiatan. Iya bener sih. Jadi mungkin kalau kita di pagi harinya kita banyak kegiatan, otomatis kita di malamnya pasti kayak gak mau untuk lama-lama ngapain. Aku begadang lama-lama. Besoknya ada banyak kegiatan, ya udah mending tidur. Jadi waktu di jam-jam rawan itu udah kepotong buat tidur teman-teman. Gitu nggak sih Bib ya? Jadi banyakin kegiatan biar teman-teman nggak begadang yang tidak ada artinya itu. Tapi jangan lupa kewajiban yang pertama itu akademik. Iya benar. Aktif di kelas, kemudian tugas-tugasnya jangan sampai tinggal, kerja kelompoknya itu jangan sampai ya nggak kontribusi lah, harus benar-benar rata. Harus benar-benar balance ya antara kalau misalkan mau aktif organisasi tapi juga jangan lupa kuliah karena baik lagi kita di sini itu tujuannya untuk kuliah bersama dan kita cari ilmu bareng-bareng di sini. Jadi jangan sampai lupain itu kuliahnya gitu ya Bib ya. Oke Bib, mungkin closing statement dari Labib deh untuk podcast episode pertama kita kali ini. Closing statementnya buat teman-teman dan buat aku sendiri sih. Oke. Jadi mungkin dari pendidikan, kemudian dari budaya pendidikan, kemudian dari budaya kondisi dan keadaan Indonesia, ini tidak menutup kemungkinan teman-teman belajar yang terbatas. Karena dengan adanya semangat dan benar-benar inspirasi yang kuat, motivasi yang kuat, manifesting yang kuat, itu teman-teman bisa mencapai impian yang benar-benar kuat. Karena balik lagi, banyak yang mengatakan bahwasanya education is the key to unlocking away the world. Education not only shapes knowledge, but also build character. Jadi karakternya itu harus main, dan true education isn't just from books. Jadi nggak cuma dari buku, nggak cuma dari tulisan. Pendidikan itu banyak, di mana aja dan siapa aja kita dapetin, dan apapun itu relasinya itu adalah pendidikan. Okay. Nah, maka dari itu semangat buat belajar, karena kuncinya adalah negara supaya maju itu pendidikan, ekonomi. Dah, cukup dua itu. Oke, mungkin closing statement dari aku nih teman-teman di episode pertama kali ini. Semoga teman-teman setelah melihat video kita berdua, semoga dapat diambil manfaatnya, dapat belajar juga dari Labib. Gimana ternyata bisa kok jadi orang yang balance antara akademik dan non akademiknya. Kita aja mungkin segitu aja di episode pertama Dom Talks kali ini. Makasih banyak buat Labib yang udah bersedia datang di pagi hari ini, puasa-puasa juga. Makasih banyak. Oke teman-teman, segitu aja and see you. Sampai jumpa di next episode Dom Talks.